Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Abah Anom sudah wafat tahun 2011 tanggal 5 September. Beliau mursyid kita. Basarnya, tubuhnya mati, kita antar dan kita kuburkan. Tapi ruh beliau masih sering hadir. Saya mau tanya, Bapak Ibu hadirin sekalian, masih sering merasakan tidak kehadiran Abah Anom? Masih sering merasakan tidak asuhan, bimbingan, pengayoman beliau? Banyak itu ikhwan, akhwat cerita, dalam situasi-situasi tertentu Abah muncul, Abah memberikan bantuan, keterlibatan dan segala macam. Syawal kemarin kami bikin program khalwat 40 hari. Selama 40 hari, siang puasa, malam qiyamul lail, diisi dengan berbagai macam kegiatan para mubalik dari 9 wilayah. Dalam penuh khusyuk, tenggelam khalwat seperti itu, mereka menyaksikan seringkali hadir Abah, memberikan bimbingan, terasa sekali itu. Maka beliau yang mursyid kita, setelah basarnya mati, sesungguhnya beliau masih menjalankan peran sebagai mursyid. Memang beliau meninggalkan wasiat. Wasiatnya tertulis, ditandatangani tahun 98. Yang dalam wasiat itu yang kita kenal dengan nama surat pernyataan ya. Maklumat. Saya Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin sebagai guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan sebagai sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi ketika menuliskan itu beliau menggunakan dua jabatan beliau, sebagai guru mursyid dan sebagai sesepuh pesantren. Dengan ini mengangkat atau menyatakan ya Kiai Nur Anom Mubarak, Pak Zainal Abidin Anwar, dan kemudian Haji Dudun Nur Saiduddin sebagai pengelola pesantren Suryalaya. Jadi 3 orang itu disebut dalam wasiat Abah Anom itu sebagai pengelola pesantren Suryalaya. Tidak ada kata-kata ketiga orang itu disebut sebagai mursyid. Tidak disebut oleh Abah. Maka ketiga orang itu bukan mursyid. Itu. Tetapi juga ada alinea berikutnya. Alinea berikutnya, maka kepada para pimpinan lembaga, ya, yayasan, wakil talqin, mubalik, ya, seluruh ikhwan, apabila ada yang berkaitan dengan pengelolaan yayasan, sarana fisik, ajaran, ya, tentang TKN, supaya berkonsultasi kepada 3 orang itu. Ada tambahan, 3 orang itu memang bukan mursyid, tetapi ada pesan juga dari Abah Anom supaya berkonsultasi dalam soal-soal yang luas, khususnya soal ke-TKN-an kepada 3 orang itu. Jadi kalau Abah mengeluarkan wasiat tertulis, wajib kita taati. 3 orang itu lalu disebut pengemban amanah, taati. Malam ke-40 hari setelah Abah Anom wafat, para wakil talqin kumpul. Dan ketika dibacakan itu, semua wakil talqin sepakat. Setelah Abah Anom wafat, maka kita taati 3 orang itu. Yang waktu itu Haji Dudun sudah wafat lebih dulu. Jadi tinggal 2, Pak Kiai Nur Anom dan Pak Haji Zainal Abidin. 2 orang itu disepakati kita sebut oleh para wakil talqin disebut sebagai pemangku amanah.
taati. Taat kepada beliau. Apakah beliau dua orang itu jadi mursyid? Bukan. Abah Hanom tidak menyebut beliau sebagai mursyid. Tapi Abah Hanom dalam wasiatnya pun berpesan supaya semua berkonsultasi kepada dua orang itu. Jadi kita taat pada Abah Hanom, maka kita taat pada dua orang itu. Itu. Sambil juga sebagian orang berpikir, kalau Abah Hanom tidak menunjuk mursyid, lalu siapa mursyid? Kenapa susah-susah? Mursyid masih tetap dipegang oleh Abah Hanom. Begitu saja. Kenapa Abah Hanom persoalan segini penting, persoalan segini genting, Abah Hanom tidak meninggalkan wasiat tentang kemursidan? Padahal jelas-jelas ketika akan membuat maklumat itu di bagian atas beliau menuliskan, saya Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin selaku guru mursyid, selaku sesepuh pesantren, mengangkat 3 orang ini untuk memimpin pesantren. Kenapa tidak angkat saja 3 orang ini sebagai mursyid? Beliau juga sudah mursyid. Yang jelas sih, pastilah Abah Hanom tahu persis. Urusan mursyid itu urusan Allah, urusan langit. Maka Abah Hanom pun tidak mengangkat mursyid. Ya, kemursidan itu urusan langit. Tapi kepemimpinan harus ada. Maka Abah Hanom tetapkan 3 orang itu sebagai pemangku amanah. Bukan mursyid, bukan. Lalu kalau begitu kita sepelekan? Tidak juga. Karena ada pesan di alinea kedua dari Abah Hanom. Urusan-urusan tentang tarekah, konsultasi pada 3 orang itu. Ya tapi kan 3 orang itu sekarang tinggal 1. Bagaimana kalau habis semua? Jangan tanya bagaimana, itu urusan langit. Tunggu saja nanti. Begitu. Tapi yang jelas kan masih ada. Sekarang taati aja yang ada, amalkan saja. Sudah selesai. Begitu.